Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyatakan dirimu adalah Tuhan yang cukup untuk seluruh hidup kami. Kami bersuka cita menerima bahwa Engkau cukup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan taruh dalam hidup kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersuka cita dan bergembira Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang mewahyukan perkala ini. Engkau sedang menyatakan dirimu sebagai Tuhan yang cukup untuk segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, kami mau belajar mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, bahwa kami masuk mengenal isi hati Bapa, menghidupi isi hati Bapa, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi juga buat saudara-saudara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di online. Desember sudah mau datang. Amin. Suasana Natal sudah mulai. Dimulai di mana Bapak Ibu teman-teman? Mulai di mall, benar sekali. Ya, kadang-kadang mall tuh selalu mengingatkan kita tentang hal-hal yang penting gak penting dalam hidup kita. Baik, saudara, menjelang Natal Tuhan menaruhkan sesuatu dalam hati saya. Dan saya berdoa seperti ini. Tuhan, saya mau di Natal kali ini, saya mendapatkan satu pewahyuan yang baru tentang Kristus datang ke dunia. Saya mau melihat Natal dengan cara yang baru. Saya mau mendapatkan Natal dengan ilham yang baru. Saudara mau bersama dengan saya meminta doa tersebut? Supaya Natal yang kita alami adalah Natal yang luar biasa. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar pengetahuan. Oh, gue tahu Natal, Yesus datang, bagi orang Kristen dirayakan dan bla 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 pakai macam-macam. No. Kita belajar untuk datang kembali di kaki Tuhan dan mengatakan, wahyukan sesuatu yang baru Tuhan. Nyatakan sesuatu yang baru tentang kedatangan Kristus ke dunia ini. Kenapa saudara? Selain kita mengingat kedatangan Yesus yang pertama, dia akan datang kedua kali, betul? Jika Tuhan berkenan, saudara dan saya bisa mendapatkan wahyu yang baru tentang kedatangannya kedua kali. Amin. Harap-harap cemas gitu ya. Maksudnya kiamat Kak. Kiamat masih jauh. Kedatangan Kristus kedua kali itu banyak tanda-tandanya. Amin saudara. Tapi mari kita berdoa supaya kita mendapatkan pewahyuan yang baru. Cara pandang yang baru lah ya. Kalau pewahyuan tuh kayaknya itu untuk para pendeta kali ya. Para penginjil, para yang hebat-hebat. Cara pandang baru tentang Natal. Cara pandang baru tentang kelahiran Kristus. Dapatkan itu saudara. Supaya apa? Supaya dunia mengenal Yesus yang fresh dari saudara. Amin. Yesus yang baru dari saudara. Itu adalah tugas kita. Haleluya. Jangan tegang saudara. Ya. Saudara bersuka cita? Amin. Hari ini judul khotbah saya adalah Follow me, kata Yesus. Bukan kata Wati ya. Follow me, ikut aku. Yesus berkata, ikut aku. Kira-kira kalau ngikut Yesus mau ngapain? Beberapa kali Yesus berkata, ikut aku. Ikut aku. Apa sih yang Yesus kerjakan di dunia ini?
Ada yang mau jawab? Tengah saya, kanan saya, kiri saya? Yuk, apa yang Yesus lakukan di dunia ini? Dapat voucher loh. Apa sih yang Yesus lakukan di dunia ini? Nah, kalau menurut Yohanes 3 ayat 16 apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi tugas Yesus yang pertama adalah membuat manusia percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi tugas pertama Yesus dari Bapa adalah membuat manusia percaya kepadanya. Itu yang dilakukan Yesus. Apalagi? Apalagi yang dilakukan Yesus? Tadi itu menurut Yohanes 3 ayat 16. Saya kasih ayat-ayatnya lah ya. Lukas 19 ayat 10. Nah, yuk kita baca apa aja sih yang dilakukan Yesus. Lukas 19. Ini ayat-ayat yang sering diceritakan. Ya, mungkin udah jarang dibaca. Tapi sering diceritakan lah di sekolah-sekolah minggu ya. Lukas 19 ayat 20. Lukas 19 ayat 10, maaf saudara ya, kebalik saya. Lukas 19 ayat 10. Kita baca sama-sama, 2, 3, go. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertama tadi membuat orang percaya kepadanya. Kedua, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Catat saudara ya. Yang terakhir saya kasih lagi clue-nya. Markus 2 ayat 17. Jadi kita punya gambaran untuk apa sih Yesus datang. Markus 2 ayat 17. Sudah? Mari kita baca. Yesus mendengarnya. Yuk yang kompak yuk. 2, 3, go. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang. Jadi yang satu tadi, Yesus datang untuk membuat semua orang percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yang ketiga adalah untuk memanggil orang yang berdosa. Saudara lihat, ini semua adalah hal-hal aktif yang dilakukan oleh Yesus. Aktif loh ya. Dikerjakan. Dicari kesempatannya. Dibuat kesempatannya. Jadi Yesus gak nunggu datang kesempatan. Enggak saudara. Yesus melakukan pekerjaannya dengan aktif. Itu yang Yesus lakukan di muka bumi. Kalau saudara baca ada satu ayat saya lupa. Maka Yesus berjalan mengelilingi semua desa dan kota. Semua loh. Semua desa dan kota Israel dia jalani saudara. Ada peran aktif untuk membuat orang percaya kepadanya. Ada peran aktif untuk mencari dan menyelamatkan. Ada peran aktif untuk memanggil orang berdosa. Itu yang Yesus lakukan. Jadi kira-kira kalau Yesus mengatakan, mari ikut aku. Apa sih yang dilakukan? Apa sih kira-kira yang dilakukan? Yuk kita buka yuk. Kata-kata
Yesus kepada murid-muridnya. Kita buka dari Markus. Oke. Markus 1 ayat 16. Saya akan baca buat saudara. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari, ikut aku. Untuk apa? Tujuannya jelas. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Situasi pada saat itu adalah penjala ikan. Ikut Yesus untuk dijadikan penjala manusia. Jadi ada proses yang harus dilalui murid-murid dari penjala ikan, ikut berjalan bersama Yesus siang, malam, pagi, petang, mendengar dia berbicara, melihat apa yang dia lakukan, untuk masuk dalam posisi penjala manusia. Amin, saudara. Saudara lihat ya, ada peran aktif dari orang-orang yang dikatakan, "Mari ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dari penjala ikan, berjalan bersama Yesus, sudah jadi penjala manusia? Belum, saudara. Tetap berjalan bersama Yesus dan tetap berjalan bersama dia sampai satu titik mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, baru mereka menjadi penjala manusia. Jadi ikut Yesus tuh nggak kaleng-kaleng, saudara. Ada satu ungkapan mengatakan begini, Billy Graham atau siapa ya, tapi ada ungkapan saya ingat sekali. Ini saya baca waktu saya pertama kali melayani di waktu kuliah dulu, sampai sekarang saya ingat. To receive Jesus cost nothing. Jika kamu menerima Yesus itu gak bayar apa-apa, gratis, free. But to follow Jesus, it may cost you everything. Untuk mengikut Yesus, kamu harus meninggalkan segalanya. Kamu harus membayar semua harganya. Jadi waktu Yesus mengatakan kepada orang-orang penjala ikan ini, "Mari ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia." Itu artinya Yesus berkatakan, "Mari ikut aku. Aku akan mengajar kamu untuk membuat orang lain percaya kepadaku. Aku akan mengajar kamu untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Aku akan mengajar kamu untuk memanggil orang berdosa." Itu yang dikatakan ketika dia mengatakan, "Mari ikut aku." Jadi waktu kita bilang aku ikut Yesus, itu gembolannya banyak. Bapak, Ibu, Saudara satu. Gembolannya banyak. Waktu kita ngomong aku ikut Yesus, itu gembolannya banyak loh. Kebayang Santa Claus enggak? Dengan sekarung gembolannya itu. Nah, itu lebih dari itu kayaknya. Kenapa? Karena kerja yang dilakukan adalah kerja yang Yesus lakukan. Gak main-main loh saudara ya. Saudara dan saya dipakai untuk melakukan pekerjaan yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini.
Emang gua bisa, lu mah gak bisa, gua mah gak bisa. Tetapi roh Tuhan dalam diri kita memampukan kita, amin. Iya. To receive Jesus cost nothing lah, free. But to follow Jesus cost everything. Kenapa? Karena kita bisa melihat seperti ini saudara. Lukas 10 ayat 57 sampai 62. Ya. Lukas, nah saya ingat tiba-tiba nih, Lukas 10. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ayat 57. Lukas 10. Lukas 9 ya. Thank you ya. Ya, benar. Thank you. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya secara halus Yesus menolak orang tersebut. Kenapa? Karena pikir-pikir dulu lah, lu mau ikut gua gitu ya. 59, lalu ia berkata kepada orang lain, ada orang yang mengajukan diri tetapi kata Yesus, pikir-pikir dulu. Tetapi ada orang yang dia panggil dan dia katakan kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Tuhan di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi ayat 62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Saudara ngerti artinya? Setiap orang yang siap membajak ketika dia menoleh ke belakang, dia nggak layak untuk ikut Yesus. Kalau menoleh ke belakang dan kemudian jadi tiang garam, saudara ingat? Ingat? Siapa? Yes, istri Lot. Kenapa dia harus menoleh ke belakang? Ingat hartanya, ingat hal-hal yang indah, yang menyenangkan, yang mencengkram hatinya. Amin. Ingat hal-hal yang mencengkram hatinya. Jadi mengikut Tuhan sebenarnya hal yang pertama adalah perkara hati, saudara. Kata Yesus, barang siapa yang udah siap membajak nih ya, kamu noleh ke belakang aja, itu gak layak. Kenapa? Karena perumpamaan ketika orang membajak harusnya bajak aja, dia noleh ke belakang berarti dia gak siap untuk melakukan itu. Kalau saudara cari referensi yang lain nanti, kenapa dia gak siap melakukan itu? Karena ada hal-hal di belakang yang sangat mengikat hatinya. Jadi mengikut Yesus tuh apa ya saudara, punya syarat. Syaratnya apa? Mari kita lihat perkataan Yesus saja lah ya. Syarat yang pertama adalah barang siapa mau mengikut aku dia harus
Ada yang pertamanya Bu, mikul salibnya yang kedua. Menyangkal diri, tepuk tangan dong sama Bu Markus. Ini pasti kalau STT juara loh, bener. Iya, IPK-nya 4. Iya, katanya Brian cucunya beliau sekolah STT waktu itu. Kemudian dia bilang, Eyang IPK-ku 3,8 gitu ya. 3,8 dan Eyangnya marah. Hah, kamu 3,8? Iya Eyang, jelek amat sih Kak katanya. Harusnya berapa Eyang? 7 dong katanya gitu ya. Luar biasa. Waktu dia cerita saya bilang gini, Bude, iya. Terusnya Brian bilang apa? Eyang mah gak ngerti. Iya emang gak ngerti. Kenapa sih Ti? Itu paling tinggi 4 Bude. Oh 4? Gak ada yang 7, gak ada. 7 di SD ya saya bilang. 7 di SD Bude gitu ya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa sih arti menyangkal diri? Sederhana saudara, referensi yang lain Galatia 3 ayat 20 mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke. Apa artinya sangkal diri? Sangkal diri artinya kamu nih bukan Wakti, kamu adalah Kristus yang hidup di dalam tubuh Wakti. Wow, sumpah lu Kak. Itu kata Alkitab. Kalau nggak setuju sama saya, tip X saudara yang di Alkitab. Ya jangan marah sama saya, itu kata Alkitab. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Bukan aku loh, tetapi Kristus. Kristus yang dinyatakan dari hari ke sehari ke sehari. Sulit saudara, sulit banget. Enggak ada yang enggak sulit. Tetapi Tuhan kasih Roh Kudus untuk membuat kita mampu melakukan yang sulit. Amin saudara. Saudara dan saya sangat-sangat dimampukan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena roh Tuhan ada pada kita. Amin. Itu yang terjadi. Sangkal diri apa? Sangkal diri itu gampangnya ya seperti tadi. Jelmakan Kristus dalam hidup kita. Pakai pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kita jadi malaikat dong. Enggak jadi malaikat. Kita lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena Kristus yang hidup dalam diri kita. Amin saudara. Itu bisa enggak? Sangat bisa. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Benihnya ilahi itu ada dalam diri kita kalau kata 1 Yohanes. Jadi jika kita menerima Yesus yang dengan free itu, ya, kan terima Yesus free, ada benih ilahi, ada roh Tuhan yang diberikan. Dan ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus dari hari ke sehari, maka kita akan dirubah oleh kuasa Tuhan, oleh rohnya yang kudus menjadi terus bersama, lebih sama dengan Yesus. Amin. Ini banyak yang couple yang udah lama kan di sini ya. Contohnya Pak D dan Bude. Lama-lama kita kadang-kadang ngomong gini, Pak D tuh lama-lama kayak Bude ya, Bude tuh lama-lama kayak Pak D ya gitu kan. Saking udah gak bisa ngebedainnya lagi saudara. Kenapa? Karena mereka berjalan bersama-sama berapa puluh tahun Bu? 38. Bener loh ya, jangan di-courting. Tuh kan, 38. Oh iya dari tahun 81, kita kirain dari udah 81 tahun Pak. Ya, gitu loh. Dari tahun 81 saudara. Dan mereka saling mempengaruhi. Mereka saling mengisi. Makin lama mereka makin serubah. Ya.
makin lama makin serupa. Mungkin mereka merasa, aku beda sama Pak D. Aku beda lah sama Bude, beda aku. Enggak sama. Itu kita yang dari luar melihatnya, itu pasangan ya. Makin lama makin sama aja ya. Sama lupanya gitu kan ya. Sama perhatiannya gitu. Oke. Dan jika saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Yesus dari hari ke sehari, lama-lama kita dirubah sama menjadi seperti Dia. Amin. Itu sangat logis, saudara. Kenapa? Karena kita manusia adalah sistem terbuka. Artinya kita membiarkan diri kita dipengaruhi orang dan orang lain kita pengaruhi. Kenapa? Karena kita sistem terbuka kok. Seluruh diri kita ini sistem terbuka. Artinya kita adalah makhluk yang mampu mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi berjalan bersama dengan Kristus akan membuat kita terus-menerus dipengaruhi untuk sama seperti Dia. Catat saudara ya. Itu yang pertama. Sangkal diri. Yang kedua adalah pikul salib. Bukan salib Yesus loh ya. Gak akan mampu kita. Salib kita sendiri. Apa arti kata pikul salibmu, salibku? Setiap kita pasti lahir mempunyai tanggung jawab. Paling enggak tanggung jawab terhadap diri sendiri, betul? Jadi kita enggak boleh, kalau kita enggak mandi kita nyalahin orang lain. Kalau kita lapar kita nyalahin orang lain, enggak boleh saudara. Paling enggak saudara punya salib untuk diri saudara sendiri, punya tanggung jawab untuk saudara sendiri. Kalau saudara lapar, saudara makanlah. Kalau enggak ada makanan, usahakan cari makan. Jangan nyalahin orang lain. Amin. Kalau saudara tahu harus mandi, mandilah. Usahakan cari tempat untuk mandi. Jangan nyalahin orang lain. Lu kok gak mandi? Gak ada air di bak mandi. Ya cari dong. Itu artinya salib. Paling gak buat diri sendiri. Dan kalau Tuhan berkenan, saudara bisa menanggung keluarga. Mengikut Tuhan bukan meniadakan tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Amin. Kalau memang harus kerja, kerjalah. Bayar harganya. Pikul salibnya. Ambil tanggung jawabmu. Sebagai apa? Sebagai pribadi, sebagai anak dalam sebuah keluarga, atau bapak dalam sebuah keluarga, ibu dalam sebuah keluarga, ambil tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai insan di tengah-tengah masyarakat, ambil tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai pekerja di sebuah kantor, ambil tanggung jawab. Sebagai apa lagi? Sebagai mahasiswa atau pelajar di sebuah universitas atau di sebuah sekolah. Ambil tanggung jawabnya. Itu namanya pikul salib. Kalau ada PR, kerjain PR-nya. Jangan kalau ada PR, Tuhan lakukan pencobaan ini. Pencobaan apa? Yang kuliah kalau ada kuis, persiapkanlah dirimu. Puji Tuhan saudara, saya sebenarnya gak siap. Karena tidur kemalaman. Karena ada pelayanan, saya gak siap kuis. Dan Tuhan lakukan. Saya gak ikut kuis, gak apa-apa sama dosennya. Gak apa-apa saudara. Cuma saudara gak pikul salib saudara sebagai seorang mahasiswa. Bayar harganya. Mengikut Yesus bukan meniadakan salib. Salibmu loh ya, bukan salib Yesus, kegedean, mati, mecret kita kalau mikul salib Yesus. Nggak mungkin. Salib kita nih, salib yang ada dalam diri kita, itu pikul dengan benar. Jadi mengikut Yesus bukan meniadakan tanggung jawab. Mengikut Yesus tetap
mengambil tanggung jawab itu. Dengan seperti itulah kita bisa jadi saksi Tuhan. Amin. Ambil tanggung jawabmu. Jangan tolak tanggung jawab tersebut. Jangan lempar ke orang lain. Giliran tanggung jawab langsung jurus taiji. Tiap kali tanggung jawab lempar kanan, lempar kiri, lempar kanan, lempar kiri, lempar atas, lempar bawah. Pokoknya gue enggak. Orang lain selalu yang punya tanggung jawab terhadap hidup gue. Hey, bertobat yang seperti itu. Dua hal ini dipenuhi, maka kita bisa mengikut Yesus. Jika dua hal ini belum dipenuhi, saudara, sorry. Saudara belum ikut Yesus. Boro-boro bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di bumi ini. Dua ini aja saudara belum menang. Dan saya katakan dalam kemurahan Tuhan, saudara baru terima Yesus. Masuk surga, masuk. Masuk, tenang, masuk. Tapi apakah Yesus memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia? Yes. Dapatkah kemuliaan itu orang-orang yang hanya menerima Dia? Enggak, saudara. So, bereskan dua hal ini kalau memang mau ikut. Bereskan dua hal ini. Kita ambil contohnya, saudara. Mari kita lihat Matius 19 kalau enggak salah ya, yang orang kaya yang mau ikut Yesus. Orang muda yang kaya. Matius 19. Kita baca sama-sama ya. Saya ayat genap, saudara ayat ganjil. Multimedia bisa. Judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Sudah? Matius 19 ayat 16. Enggak bisa? Oke, saya akan bacakan. Tapi saudara enggak semua, ya, yang bawa Alkitab boleh baca. Yang 17 ya, kita bergantian. Oke, ayat 16, saya mulai ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Silakan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Stop. Coba ayat 19 tadi. Lihat saudara. Ayat 20. Ayat 20. 21. Ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa? Oh, hendak perfect. Orang muda ini mengejar perfectness dalam hidupnya. Udah kaya, muda, ganteng, terhormat. Apa yang kurang ya? Oh, ikut Yesus dong, harus melayani Tuhan. Oke, jika engkau hendak yang sempurna, katanya, if you want a perfect. Oke, orang muda ini hebat nggak? Jarang loh ada orang yang bisa memenuhi hukum Tuhan masih muda. Muda, kaya, bertalenta, ganteng. Waduh, cuma satu yang kurang. Mengikut Tuhan gitu ya. Jika engkau hendak sempurna, pergilah. Jual segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh
ada janjinya loh ya. Bukannya kosong. Yesus gak kasih kosong. Dia gak bilang ikut aku. Terusnya menjanjikan sesuatu yang gak jelas. Enggak. Dia menjanjikan jelas loh. Dia tahu orang muda ini nih bayar harga yang luar biasa. Dan dia pengen hidup perfect. Nih gua kasih caranya ya hidup perfect. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang luar biasa. Jesus love him. Yesus memandang dia dengan cinta. Yesus sayang dengan orang muda ini. Nah, bahasa Indonesia kata, jika engkau ingin sempurna, nah, jual hartamu, kasih ke orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah, mari ikutlah aku. Apa yang terjadi saudara kira-kira? Ayat 22, ini yang terjadi saudara. Kalau mau perfect ya. Yuk ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab ternyata dia nggak mau perfect sebenarnya. Iya enggak, dia mau image sosial yang bagus. Yesus menyatakan kamu pengen sempurna ya. Ternyata dia gak pengen sempurna saudara. Dia hanya ingin image masyarakat yang luar biasa terhadap dia. Dia hanya mengejar status, mengejar image. Dan waktu Yesus kasih jalan keluar, udah ya, kalau mau yang sempurna oke, jual hartamu, berikan ke orang miskin, nah maka engkau akan dapat harta di sorga. Jelas ya Yesus ya, gak kaleng-kaleng. Dia menjanjikan harta di sorga loh ya. Gitu kan. Kemudian ikutlah aku. Dan orang muda ini berkata apa? Gitu ya. Nggak jadi deh Tuhan. Nggak sanggup. Kenapa? Hartanya banyak. Saudara, waktu Yesus bilang, mari ikut aku. Itu artinya, mari melayani bersama dengan aku. Waktu dia katakan ikut aku, itu adalah panggilan pelayanan. Amin. Panggilan pelayanan yang gimana? Yang aktif saudara. Yang seperti Yesus lakukan. Seringkali panggilan pelayanan yang kita terima yang pasif. Apa? Yang disediakan bagi kita. Itu gak cukup Kak segitu? Iya, oke aja sih. Cuma itu bukan caranya Yesus melayani. Amin. Setiap pelayanan yang tersedia bagi kita dan kita melakukannya, dalam tanda kutip itu adalah tindakan pasif saudara. Kenapa? Karena udah tersedia bagi kita. Cara Yesus adalah cara yang aktif. Mendatangi, mendobrak, masuk, mulai pembicaraan. That's Jesus way. Kalau yang tersedia ya gak apa-apa juga. Daripada enggak gitu ya. Tapi kalau mau cara Yesus, mengikut Yesus, melakukan apa yang Yesus kerjakan di muka bumi ini, tirulah cara yang aktif. Datangi, mulai bangun sesuatu, itu cara yang aktif. Munculkan kesempatan, itu cara yang aktif. Yuk, masuk yuk. Waktu Yesus bilang, follow me, ikut aku. Maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu beneran loh saudara. Saudara mendengar kata-kata ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim worship. Haleluya.
Teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama ini kita sudah melayani. Yuk kita datang. Cara saya melayani itu seperti cara Yesus enggak sih? Yang saya ikut itu tata cara ibadah gereja, tata cara pelayanan gereja, atau Jesus way, atau cara Yesus melayani. Ada satu pertanyaan besar dalam hidup kita pada saat ini terhadap diriku dan dirimu. Apakah cara kita melakukan pelayanan yang ada, panggilan untuk mengatakan ya ketika dia mengatakan mari ikut aku, itu sama dengan cara yang dia inginkan. Cara yang aktif, cara yang mendatangi, cara yang memulai pembicaraan. Yesus memulai pembicaraan dengan perempuan Samaria yang waktu itu dianggap masyarakat kelas 2, masyarakat terbuang, masyarakat yang gak sama harkatnya dengan orang Yahudi. Tapi dia mulai pembicaraan, dia aktif memulai. Dan dia mencari. Dia gak menunggu orang berdosa datang kepada dia, tapi dia datang kepada si Lewi pemungut cukai itu dan berkata, mari ikut aku. Dia masuk ke desa-desa. Dia melihat orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit. Dia tidak menunggu orang sakit itu datang berbondong-bondong, tetapi dia masuk dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Supaya apa? Supaya manusia percaya kepadanya. Supaya manusia diselamatkan. Saudara, sekian lama kita melayani. Apakah kita melayani menurut tata cara gereja saja? Apakah kita melayani menurut tata cara pelayanan saja? Itu baik, yes. Tapi mari kita tanya, apakah itu cara Yesus? Yuk. Wahyukan perkataanmu, wahyukan dirimu, wahyukan cara kerjamu di tengah umatmu ya Bapa. Wahyukan Tuhan, kami butuh wahyu yang segar, kami yang segar dari tempat maha tinggi untuk berjalan bersamamu. Kami bawa hidup kami. Kami bawa pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Oh, kami katakan, tilik Tuhan, periksa Tuhan setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami persembahkan. Mari periksa Tuhan. Jiwa kami terbuka Bapa, hati kami terbuka. Mari nyatakan isi hatimu. Kalau kita katakan Yesus cukup bagiku, maka mulailah berjalan mengikuti Dia. Mulailah berjalan seperti Dia berjalan di dunia ini. Mulailah ambil peranmu seperti Dia mengambil peran di muka bumi ini. Christ is enough for
Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough. Christ is Katakan dengan imanmu. enough for Katakan dengan segenap jiwamu. Christ Maka engkau sedang menyangkal dirimu. enough for me. Sangkal dirimu. Ambil tanggung jawabmu. Everything Dan ikut dia. is in you. Everything I Say need. church, Christ is enough. Christ is enough for Yes, Lord. Yes, Jesus. Christ is